Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Widya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin ketua kelas bisa memimpin doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih buat ketua kelas sudah memimpin doa buat kita semua. Nah, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat selalu ya. Mungkin lebih baik kita absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk buat hari ini? Alhamdulillah semua nihil ya. Saya sangat senang sekali berada di kelas ini karena semuanya itu berdisiplin dalam masuk kelas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi yang berbeda mengenai bidang belajar. Nah, materi pada pagi hari ini disiplin waktu dalam mengatur jadwal belajar. Nah, tujuannya dalam memberikan materi ini, kalian di sini dapat mengetahui kedisiplinan waktu, kemudian dapat membuat jadwal yang efektif menurut diri kalian, kemudian kalian dapat meningkatkan belajar kalian sesuai dengan jadwal kalian tersebut. Nah, pada pagi hari ini yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan kedisiplinan dalam mengatur jadwal belajar. Nah, kali ini nanti kita akan bahas terkait materi kedisiplinan dalam mengatur waktu belajar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kedisiplinan. Nah, pengertian kedisiplinan di sini bahwa disiplin itu bukan hanya terkait tata tertib sekolah saja, melainkan di mana kita disiplin di sini terkait tentang disiplin dalam belajar kalian. Nah, disiplin tentang belajar kalian ini di mana kalian dapat mengatur waktu kalian dengan baik. Kemudian disiplin di sini misalnya kalian belajar tidak hanya di sekolah saja, melainkan belajar di rumah, mengulas kembali terkait materi yang sudah dipelajari di sekolah tadi. Sebenarnya belajar itu tidak harus beberapa jam, 1 jam, 2 jam itu enggak, melainkan belajar dengan mengulas itu cukup dengan 10 menit atau sampai 30 menit saja. Karena apa? Tujuan kita dalam kedisiplinan ini agar kita itu dapat memahami kembali materi yang sudah kita bahas di sekolah. Nah, kemudian yang kedua, disiplin dalam belajar. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang disiplin belajar. Apa sih disiplin belajar itu? Bahwa disiplin belajar ini yang pertama, kalian mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik itu sudah termasuk disiplin dalam belajar. Terus yang kedua, kalian dapat mendengarkan guru menjelaskan di depan itu sudah termasuk belajar di dalam kelas. Terus yang kemudian yang selanjutnya, misalnya kalau guru memberikan tugas hari ini harus dikerjakan, silakan kerjakan dengan baik. Kemudian berdiskusi dengan teman kalian jika kalian kurang paham. Nah, dari mengerjakan tugas itu sudah termasuk dengan disiplin belajar. Nah, yang selanjutnya bahwa guru menjelaskan di depan kita itu kan juga harus memperhatikan dengan baik. Nah, itu juga perlu sekali. Terus kemudian selanjutnya, nah, jadi disiplin belajar ini yang pertama mendengarkan guru dalam menjelaskan, terus mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, terus kemudian bertanya
Bertanya kepada guru jika kalian kurang paham terkait materi yang diajarkan oleh guru tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, itu mencatat materi yang sudah diberikan oleh guru bagi yang penting-penting saja. Nah, jadi saya ulang kembali tentang disiplin dalam belajar itu, bahwa disiplin dalam belajar ini tidak hanya mematuhi peraturan tata tertib saja, melainkan di dalam kelas seperti belajar. Nah, disiplin belajar ini mengulang kembali tentang apa yang disampaikan oleh guru di rumah. Kemudian disiplin dalam belajar itu yang pertama mendengarkan guru, terus mengerjakan tugas, bertanya kepada guru, dan mencatat apa yang disampaikan oleh guru. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen waktu atau mengatur waktu belajar. Mengatur waktu belajar, bahwa mengatur waktu belajar ini sangat penting sekali buat diri kalian. Bagi siswa, mengatur waktu ini kalian dapat membuat sebuah pedoman atau jadwal belajar setiap harinya, agar kalian itu dapat mengingat bahwa jadwal belajar saya itu jam sekian, waktu belajar saya jam sekian. Kemudian kenapa sih kita itu harus memperhatikan waktu, bahwa waktu ini sangat penting sekali. Yang pertama, kamu waktu itu memprioritaskan dalam belajar. Nah, kemudian waktu memprioritaskan berinteraksi dengan orang tua maupun lingkungan, kemudian bermain dengan teman. Jadi semua mengatur waktu ini, maupun belajar dengan teman, belajar di rumah, berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita itu juga harus menyeimbangkan itu semua. Kalau kita tidak mempunyai sebuah pedoman atau jadwal kegiatan belajar, nanti kita itu akan menyia-nyiakan waktu tersebut. Nah, kemudian saya akan membahas tentang pedoman jadwal yang efektif. Nah, jadi membuat jadwal pedoman ini yang pertama, membuat pedoman jadwal efektif. Yang pertama, memperhatikan waktu. Yang kedua, merefleksikan bagaimana menghabiskan waktu. Yang ketiga, sadarlah terkait waktu yang sia-sia. Kemudian yang terakhir, produktif, berkomitmen. Nah, saya akan menjelaskan memperhatikan waktu kenapa sih kok termasuk membuat pedoman jadwal efektif. Karena memperhatikan waktu ini, kamu di sini memperhatikan waktu yang sebelumnya. Nah, jika kalian memperhatikan waktu ini yang sebelumnya kamu terlalu banyak bermain, terus terlalu pergi kemana-mana dengan yang tidak bermanfaat. Nah, di sini sebelum membuat pedoman, kamu harus memperhatikan waktu tersebut untuk menyeimbangkan waktu belajar, bermain, dan lain-lainnya. Kemudian merefleksikan bagaimana menghabiskan waktu. Di sini kita harus memiliki sebuah kesadaran dalam
dalam diri kan biasanya gini, apa sih manfaatnya saya menghabiskan waktu yang sia-sia tersebut. Nah, kamu juga harus merefleksikan diri atau berkesadaran diri terhadap bagaimana menghabiskan waktu. Kemudian sadar terkait waktu yang sia-sia, bahwa di sini kalian tidak menyadari bahwa waktu kalian itu terbuang sia-sia dalam suatu contoh bermain. Nah, waktu yang sia-sia terkait terlalu menghabiskan waktu bermain tanpa memikirkan tugas-tugas di rumah atau tugas-tugas sekolah yang sudah diberikan oleh guru. Nah, jadi ini juga sangat berpengaruh terhadap membuat pedoman jadwal belajar yang efektif. Kemudian berkomitmen, bahwa di sini kamu harus memiliki niat atau sudah berkomitmen kepada diri kalian sendiri bahwa saya sebelum membuat jadwal, saya ini harus memiliki niat terlebih dahulu dalam nanti saya akan melakukan jadwal ini bertahap, jadi one by one kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat, yang kelima, ini daftar harian, daftar waktu kayak gitu ya, atau mendaftar jadwal kegiatan. Nah, di sini bahwa membuat daftar itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana cara mengatur belajar kalian. Misalnya membuat daftar harian. Membuat daftar harian itu dimana kamu membuat daftar seperti tugas sekolah, terus pekerjaan rumah, saya hari ini mengerjakan apa, saya harus mengerjakan apa. Nah, itu juga perlu sekali dalam membuat daftar atau waktu ini. Terus kemudian membuat jadwal mingguan. Yang pertama tadi jadwal harian, yang kedua jadwal mingguan. Jadwal mingguan ini contohnya seperti jadwal kalian sekolah, misalnya hari Senin saya membuat pelajaran A, kemudian hari Selasa saya membuat jadwal B. Nah, di situ harus rinci sekali dalam membuat jadwal ini. Karena apa? Supaya kita dapat menyiapkan malam harinya dan esok harinya kita dapat sudah siap untuk berangkat ke sekolah. Nah, kemudian yang terakhir, materi yang terakhir kita akan membahas terkait bagaimana cara membuat jadwal yang efektif. Bagaimana sih cara membuat jadwal yang efektif itu? Yang pertama, kalian harus memperhatikan waktu. Terus yang kedua, kalian harus membuat jadwal pelajaran. Terus yang ketiga, membuat jadwal tugas. Sudah, ini aja ya. Yang pertama itu memperhatikan waktu kalian, kemudian membuat jadwal pelajaran. Terus membuat jadwal tugas setiap harinya, tugas apa saja yang harus kalian kerjakan agar kalian nanti tidak lupa dan tidak mengumpulkan secara deadline. Nah, ini semua itu sangat berpengaruh sekali terhadap waktu belajar kalian. Tadi yang pertama kan mengatur waktu belajar, terus bagaimana membuat pedoman yang efektif, kemudian daftar waktu belajar itu apa
apa saja, kemudian bagaimana cara membuat jadwal yang efektif. Nah, di sini saya berharap sekali bahwa kalian di sini dapat mengatur jadwal belajar kalian dengan baik. Nah, mungkin apakah ada yang ditanyakan? Oke, tidak ya. Lalu mungkin kita akan bertemu lagi di materi yang berikutnya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.